Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca doa. Silahkan untuk KM memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Teguh yang sudah memimpin doa. Biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, bermandu ibuku. Indonesia, berbangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Selesai, silakan kalian duduk kembali. Absen dulu ya, siapa aja yang hari ini yang tidak hadir? Alia, maaf. Jayanatun. Kemudian Rustiana. Widya. Ada Widya? Ada ya. Diana. Rika. Widya. Iin. Sayaneri. Asep. Khalid. Semuanya hadir ya. Ibu akan memperlihatkan dulu tayangan video. Silakan disimak, diamati ya. Terlihat dari belakang? Terlihat ya. Kelihatan kan?
Perhatikan juga itu ada keterangan hari juga ya. Nah, menurut kalian video tentang apa sih tadi? Ya, proses pertumbuhan pada tanaman, ya betul. Ya, tadi mulai dari apa aja? Apakah perbedaan dari hari ke hari yang terlihat yang kalian amati tadi? Akar. Tadi kan awalnya dari biji kan ya, kemudian ya, terus ada daunnya ya, kemudian tumbuh, batangnya semakin hari semakin meninggi ya. Apa saja yang menyebabkan perbedaan tersebut? Apa yang jadi penyebabnya? Apa? Bisa dari tanah yang subur. Iya, tanahnya subur. Nah, jadi pembelajaran hari ini itu kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ya. Nah, manfaatnya apa aja sih? Dengan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, kita dapat mengetahui cara pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Dengan mengetahuinya, kita bisa lebih hati-hati dan bisa merawat tumbuhan ya. Ada yang tahu nggak nih perbedaan dari tumbuhan dan tanaman? Ya, perkembangan dan pertumbuhan. Ada yang tahu? Kalau tumbuh gimana? Tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas bukan ke samping. Ini dari Milo mungkin ya. Korban iklan. Jadi tujuan belajar yang harus kalian capai itu yaitu KD 3.6. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi kita ambil aja tentang tumbuhan ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan PBL ya, peserta didik dapat membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dengan benar, kemudian menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dengan tepat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dengan tepat. Nah, untuk KD 4.6-nya menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan manusia. Tapi manusia nanti ya Ibu jelaskan di minggu berikutnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Mohon maaf. Nah, nanti aturannya itu menyebut warna ya, jangan tulisan. Jadi nggak usah dibaca tulisannya, sebutkan warnanya aja. Paham? Ya, bersama-sama ya. Oh, contohnya kuning ya, dibacanya hitam. Ya, semuanya bermain ya, biar segar lagi kalian.
Level muda dulu nih. Apa warna apa? Betul. Udah mulai ini fokus pecahnya. Di sini udah ada 5 kelompok kan ya? Silakan kalian duduk per kelompok. Boleh sok bangkunya mau digeser? Biar kalian lebih nyaman duduknya. Satu kelompok 5 orang ya. Ini ada 4 sama 3 ya. Gak apa-apa ya, bisa ya Neng? Ya, Ibu akan memperlihatkan sebuah tayangan video. Silakan dicatat informasi pentingnya ya. Namun harapan mendapat untuk harus sukses. Tanaman padi mereka melaksanakan mengusut akibat banjir yang tak kunjung surut. Para petani terpaksa menanam diri pada mereka. Sampah hingga plastik terpal dijadikan alat pengangkut peserta dan imitasi banjir. Jadi ini kan belum waktunya untuk dipanen. Dulu tuh kita memproduksikannya. Suaranya jelas kan ya ke belakang? Dalam kondisi normal, hasil panen yang didapat sebetulnya bisa mencapai 6 ton per hektar. LKPD udah kalian pegang ya masing-masing kelompok. Di situ ada nama kelompok, kalian silahkan isi ketuanya siapa aja ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang tadi udah Ibu sebutkan di awal. Kemudian orientasi masalahnya yang barusan penyajian video ya. Nah itu ada kegiatannya. Kemudian ada pertanyaan di LKPD, silakan kalian jawab ya, berdiskusi dengan temannya. Nah, kemudian untuk penilaiannya yang dinilai itu adalah sikap, pengetahuan dan keterampilan kalian nanti pada saat presentasi ya. Paham? Ya. Kalau sudah paham silakan berdiskusi dengan temannya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Modul, silakan dibaca dulu modulnya. Kalau misalnya kalian kurang informasi, boleh kalian menggunakan internet ya. Gimana? Iya. Gimana nih? Ya, jawabannya di situ ya, ada di belakang. Bukan ini nih. Nah, ini ya, langsung di sini ya. Iya, sama-sama. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ya. Kelamaan, otomatis hasil panennya nggak didapatkan. Berarti kebanyakan air bakal bikin tanaman busuk gitu. Kekurangan air bakal
bakal bikin tanaman. Silahkan dicari dulu ya. Nah, di literasinya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ya, silakan ya diisi. Yang ini nih, ya. Ada keterangannya. Ibu, Ya. pertanyaannya yang ini, Bu. Iya, yang itu Neng. Dijawab ya. Jawabannya. Hmm? Gimana? Iya, di situ. Iya. Oke. Nyampe 8 soal kan ya itu ya. Nah. Gimana Neng? Ada kesulitan nggak? Bisa ya? Varietas benih. Ya, gimana? Ada kesulitan nggak? Enggak, Bu. Ada kesulitan? Udah nyampe nomor berapa ini? Isi nomor 2, Bu. Masih 2. Ya, silakan diisi lagi. Ini udah berapa soal yang udah dijawab? Yang di sana yang jawab ya. Baru 3 ya. Nah, silakan dicari lagi ya jawabannya. Ini udah berapa soal yang udah? 3 ya. Kalau ini tadi udah 5. Wah ya, cepet nih kelompok ini. Silakan dicari lagi jawabannya. Suaranya udah direkam masih jawab. Udah. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan ya. Kelamaan otomatis hasil panennya nggak didapatkan. Berarti kebanyakan air bakal bikin tanaman busuk gitu. Kekurangan air bakal bikin tanaman mati. Silahkan dicari dulu ya. Nah, di literasinya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ya, silakan ya diisi. Yang ini nih, ya. Ada keterangannya. Ibu, Ya. pertanyaannya yang ini, Bu. Iya, yang itu Neng. Dijawab ya. Jawabannya. Hmm? Gimana? Jawabannya di belakang. Iya, di situ. Iya. Oke. Oke. Nyampe 8 soal kan ya itu ya. Nah.
Gimana Neng, ada kesulitan nggak? Bisa ya? Ya, gimana, ada kesulitan nggak? Enggak Bu. Ada kesulitan? Udah nyampe nomor berapa ini? Masih nomor 2 Bu. Masih 2. Ya, silakan diisi lagi. Ini udah berapa soal yang udah dijawab? Yang di sana yang jawab ya. Baru 3 ya. Nah, silakan dicari lagi ya jawabannya. Ini udah berapa soal yang udah? 3 ya. Kalau ini tadi udah 5. Wah ya, cepet nih kelompok ini. Silakan dicari lagi jawabannya. Suaranya udah diangkat masih jalan. Udah. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan ya. Kelamaan otomatis hasil panennya nggak didapatkan. Berarti kebanyakan air bakal bikin tanaman busuk gitu. Kekurangan air bakal bikin tanaman mati. Silahkan dicari dulu ya. Nah, di literasinya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ya, silakan ya diisi. Siap Bu. Yang ini nih, ya. Ada keterangannya. Ibu, Ya? pertanyaannya yang ini, Bu. Iya, yang itu nih dijawab ya. Ini jawabannya. Hmm? Gimana? Jawabannya di belakang. Iya, di situ. Maksudnya menulisnya. Iya. Oke. Oke. Nyampe 8 soal kan ya itu ya. Nah. Gimana Neng, ada kesulitan nggak? Bisa ya?
Ya, gimana? Ada kesulitan nggak? Enggak, Bu. Ada kesulitan? Udah nyampe nomor berapa ini? Isi nomor 2, Bu. Masih 2. Ya, silakan diisi lagi. Ini udah berapa soal yang udah dijawab? Di sana yang jawab ya. Baru 3 ya. Nah, silakan dicari lagi ya jawabannya. Ini udah berapa soal yang udah? 3 ya. Kalau ini tadi udah 5. Wah ya, cepet nih kelompok ini. Silakan dicari lagi jawabannya. Suaranya udah di atas kertas ya, jalan. Udah. Sebelas. Ya dikerjakan ya, jangan bercanda aja nih. Terus dibaca. Kalian mengerjakan nyampe jam 12.15 ya. Lewat 15 menit. Bisa Neng, dijawab? Bisa ya. Di internet itu ada buku ini juga kan, modul. Silakan dibaca dulu modulnya. Kalau misalnya kalian kurang informasi, boleh kalian menggunakan internet ya. Gimana? Iya. Gimana nih? Ya, jawabannya di situ ya, ada di belakang. Bukan ini nih. Nah, ini ya, langsung di sini ya. Ya, sama-sama. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ya.
Bagaimana Neng? Ada kesulitan nggak? Kalau padi terendam tuh emang rugi, Bu? Iya, kan kalau misalnya kelebihan air akan seperti apa? Tanaman. Makin gendut. Betul, makin gendut. Dia kan nanti akan busuk kan ya, lama-kelamaan. Otomatis hasil panennya nggak didapat kan. Berarti kebanyakan air bakal bikin tanaman busuk gitu. Kekurangan air bakal bikin tanaman mati. Silahkan dicari dulu ya, nah, di literasinya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ya, silakan ya diisi. Yang ini nih, ya. Ada keterangannya. Ibu, Ya. pertanyaannya yang ini, Bu. Iya, yang itu Neng, dijawab ya. Jawabannya. Hmm? Gimana? Jawabannya di belakang. Iya, di situ. Maksudnya menulisnya. Iya. Oke. Nyampe 8 soal kan ya itu ya. Nah. Gimana Neng? Ada kesulitan nggak? Bisa ya. Kalau kurang sumber informasi boleh dari Google. Ya, gimana? Ada kesulitan nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Itu ngisinya langsung di sini aja dulu nih. Nah ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di ini aja tulis lagi. Itu kan kesimpulan, masih ke ini ya, pertanyaan. Berarti jawaban gini, Bu. Iya, di situ aja. Ada kesulitan? Udah nyampe nomor berapa ini? Di nomor 2, Bu. Masih 2. Ya, silakan diisi lagi. Ini udah berapa soal yang udah dijawab? Yang di sana yang jawab ya. Baru 3 ya. Nah, silakan dicari lagi ya jawabannya. Ini udah berapa soal yang udah? 3 ya. Kalau ini tadi udah 5. Wah ya, cepet nih kelompok ini. Silakan dicari lagi jawabannya. Suaranya udah di atas masih jalan. Udah.
Ya dikerjakan ya, jangan bercanda aja nih. Kalian mengerjakan nyampe jam 12.15 ya. Lewat 15 menit. Bisa Neng, dijawab? Bisa ya. Bagaimana ini kelompok ini? Udah berapa yang terisi? Udah 7 Bu. Hampir Hampir selesai. Hampir selesai ya. kurang sama. Gimana? Ini Bu buat nomor pertemuannya ini. Iya. Bagaimana udah berapa? Udah nomor 6 ya. Ya, bentar lagi selesai ya. Ini gimana? Bentar lagi ya. Kelompok ini berapa soal? Ada 6 ya, Neng? Bentar lagi ya. Ini berapa, Neng? 8 Udah nomor 8 ya. Bentar lagi ya. Masih lama kok waktunya. Saling membantu ya. Kalau ini silakan di searching aja jawabannya.
Ada yang sudah selesai? Baru satu kelompok yang sudah selesai. Ya, nggak apa-apa, waktunya masih ada. Baru 30 menit. 30. Gerah ya? Udah kipas-kipas. On terus. Udah selesai nih. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 udah selesai. Silakan yang lainnya menyusul ya. Ya. Udah. Hebat-hebat ya. Udah pada selesai nih. Udah. Satu lagi. Gak apa-apa nanti. Yang dibaca satu aja. Iya. Kan diajak. Diajak. Ini kelompok 2 gimana? Masih proses? Sedikit lagi ya. Itu berapa menit? Sesi apa lagi? Presentasi. Presentasi. Setelah ini. Udah berapa menit tadi timer? 30. Baru 30. Capek. Duduk ini sering dulu. Ini juga masih lama. Kalau waktunya masih cukup, nanti semuanya presentasi aja ya, perwakilan satu kelompok. Berapa kelompok lagi yang belum selesai? Ini kelompok 2 udah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Nih, kelompok 1 udah. Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah. 4 ini udah, Neng? Bentar lagi. Ini 5 udah ya? Tinggal satu kelompok lagi yang belum selesai, ditunggu aja nggak apa-apa ya. Karena waktunya juga kan tadi sampai jam 12.15. Ini baru jam 12, kalian udah banyak yang selesai. Nanti poin-poinnya aja ya, Neng, di presentasi ini. Nggak usah dibaca semuanya. Itu aja. Perwakilan. Gimana, Neng? Udah? Oh iya. Coba Ibu lihat. Gimana? Gimana? Tanah ya? Nomor 5 nggak ada
tadi jawab apa, Bu? Pas nomor 5, Bu, jawab apa? Nomor 5 ini kan. Yang mana? Jawabannya. Kalau nomor 7 kan tadi udah nih. Yang ini ya. Oh, ini ya, sampai titik. Iya, untuk menganalisis hubungan itu berdasarkan video tayangan tadi. Iya, apakah diuploadin aja, Bu? Iya. Gimana? Iya, Kerja aja bacain soal nomor 2. semuanya aja. Semuanya yang lain juga semuanya. Poin-poinnya paling. Ya. Ini udah ya tadi kelompok ini ya. Ini udah nih, udah ya. Berarti semuanya udah ya. Silahkan. Nanti kan kalian akan melaksanakan presentasi perwakilan aja. Kelompok siapa nih yang udah siap untuk presentasi? Silahkan. Oh, mau ini dulu, silahkan. Dibacakan, Bu. Ya. Sama pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, masalah apa yang dapat Anda temukan dari video di atas? Panen sebelum waktunya. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman padi? Air, suhu, intensitas cahaya, dan persediaan unsur hara. Nomor 3. Apa faktor penyebab kegagalan petani gagal panen yang sering dialami? Serangan hama dan penyakit, pola tanam tidak serempak, bencana alam, cuaca ekstrim. Nomor 4. Berdasarkan tayangan video, coba identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan padi menjadi gagal panen. Bencana alam banjir, padi dipanen sebelum waktunya. Nomor 5. Menganalisis hubungan antara faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman padi yang mengalami gagal panen. Jawabannya, untuk tanaman padi akibat banjir hanya bisa ditoleransi tanaman selama 5-7 hari. Jika tanaman terendam lebih dari itu, hasil tanaman akan drop lebih dari 50% atau gagal panen. 6. Sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1. 1. Membuat saluran pembuatan air sehingga banjir tetap surut. 2. Melakukan pengerukan saluran pembuangan yang sudah dangkal. 3. Melakukan penanaman lebih awal untuk menghindari waktu panen saat musim hujan. Pertanyaan nomor 7, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 6, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditemukan? Jelaskan alasannya. Membuat saluran air dan melakukan pengerukan. Maaf, benar ya? Gimana? Diulangi sih bisa enggak? Oh, bisa. Membuat saluran air dan melakukan pengerukan saluran pembuangan.
yang sudah dangkal sehingga banjir akan cepat surut. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari solusi yang telah ditentukan pada pertanyaan nomor 7. Kelebihan: lebih efektif dalam mengurangi debit pengurangan air yang disebabkan air. 2. Dapat mengoptimalkan nilai guna air. Kekurangan: 1. Membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun saluran pembuangan. 2. Membutuhkan perawatan yang intensif. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 5. Tadi nggak ada yang mau bertanya nih? Tidak ada? Ya udah, silakan. Ibu izin bertanya. Gimana? Izin bertanya. Mungkin nanti ya di ini. Sekarang presentasi siapa lagi nih yang mau presentasi? Kelompok Teguh dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, masalah apa yang dapat Anda temukan dari video di atas? Jawabannya adalah padi rebah sehingga terendam air dan petani rugi. Nomor 2, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan para tanaman padi? Jawabannya adalah air, suhu, intensitas cahaya, persediaan unsur hara. Nomor 3, apa faktor penyebab kegagalan petani gagal panen yang sering dialami? Biasanya salah memilih varietas benih dan juga kurang perawatan terhadap tanaman. Nomor 4, berdasarkan tayangan video, coba identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan padi menjadi gagal panen. Jawabannya adalah bencana alam dan padi dipanen sebelum waktunya. Nomor 5, menganalisis hubungan antara faktor eksternal dan internal dan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman padi yang mengalami gagal panen. Jawabannya adalah untuk tanaman padi akibat padahalnya tidak bisa ditoleransi tanaman selama 5-7 hari. Jika lebih dari itu kemungkinan bisa gagal panen. Nomor 6, sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1. Jawabannya adalah melakukan penanaman lebih awal untuk menghindari waktu panen saat musim penghujan. Nomor 7, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 6, solusi apa saja yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan? Jelaskan alasannya. Nomor 7, membuat saluran air dan melakukan pengerukan. Nomor 8, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari solusi yang telah ditentukan pada pertanyaan nomor 7. Jawabannya adalah kelebihannya mendapat mengoptimalkan nilai guna air dan kekurangannya adalah membutuhkan perawatan yang intensif dan juga membutuhkan kerjasama sesama petani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan belum ada sesi tanya jawabnya ya. Nah, silakan nih yang mau menanggapi diskusi hasil presentasi dari Teguh. Ada? Bu izin bertanya. Ya, silakan Sahrul. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya. Salah memilih varietas benih salah satu faktor penyebab gagal panen. Seperti apa ciri varietas bibit unggul? Nah, ya, bagaimana Teguh? Boleh sok dibantu sama temannya. Jawabannya adalah pilihlah benih padi yang berkualitas, yang ciri-cirinya tahan terhadap serangan hama dan penyakit, toleran terhadap kondisi lingkungan, dapat menghasilkan panen yang berlimpah, dan saat direndam dengan larutan ZA 20 gram, benih tenggelam alias tidak mengapung.
Nah, yang seperti itu ya, ciri-ciri dari padi yang berkualitas. Jadi harus sesuai dengan wilayah kita masing-masing ya. Karena kan berbeda ya antara ketahanan di pegunungan dan di daerah kita, pantai. Benihnya pun harus dipilih agar hasilnya lebih bagus lagi ya, maksimal ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Tidak ada? Silakan Teguh di gimana nih? Gimana? Persiapan apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan tanaman? Oh. Ya, seperti apa aja nih untuk mempersiapkan penanaman yang maksimal? Persiapan pertama, persiapan media tanam, yang kedua pemilihan bibit, yang ketiga persemaian, yang keempat penanaman, yang kelima perawatan lahan, yang keenam pencegahan hama dan penyakit, dan yang ketujuh pemanenan. Bagaimana, Neng, Mele? Sudah paham? Iya. Yang lainnya nggak ada? Sudah, ya silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok selanjutnya yang presentasi. Udah bagus ya Teguh, kasih tepuk tangan dulu buat Teguh. Ya, Neng. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maratun Jamila, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk masalah pertama yaitu masalah apa yang dapat Anda temukan dari video di atas. Yang pertama adalah panen tidak tepat waktu atau sebelum waktunya. Yang kedua, banjir di sawah. Yang ketiga, padi rendah sehingga terendam air. Yang keempat adalah petani rugi. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman padi? Jawabannya yang pertama adalah air. Air dapat membantu dalam proses penyerapan unsur hara dari dalam tanah oleh akar tanaman padi. Di dalam tanah, air juga membantu pelarutan unsur hara agar dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua adalah suhu. Tanaman padi akan tumbuh lebih cepat pada suhu hangat daripada suhu dingin. Tanaman padi lebih tinggi bila tumbuh pada suhu hangat. Suhu dingin dapat menyebabkan daun menjadi kekuningan bahkan bisa mati. Yang ketiga adalah intensitas cahaya. Tanaman padi memerlukan cahaya yang cukup untuk pertumbuhannya. Kekurangan cahaya menyebabkan daun dan pelepah daun memanjang. Tanaman padi menjadi lebih tinggi dan lemah. Yang keempat adalah persediaan unsur hara. Pupuk menanam persediaan makanan dalam tanah. Namun perlu diperhatikan bahwa terlalu banyak pemupukan pada persemaian dapat mengakibatkan tanaman padi menjadi tinggi dan lemah, serta bertambah besarnya kemungkinan serangan penyakit seperti blight. Masalah yang ketiga, apa faktor penyebab kegagalan petani dalam panen yang sering dialami? Jawabannya adalah yang pertama, serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang sering menyebabkan gagal panen adalah hama ureng, pengerek batang, penyakit keserep, blast, dan yang lainnya. Di beberapa daerah, serangan hama dan penyakit ini terjadi gagal panen sehingga puluhan atau bahkan ratusan hektar lahan pertanian. Yang kedua ada kekeringan. Kekeringan akan menyebabkan suplai air yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan pertumbuhan dan pembuahan. Kekeringan tidak hanya terjadi di musim kemarau saja, tetapi juga kekeringan bisa jadi faktor irigasi yang rusak. Yang ketiga ada bencana alam. Bencana alam memang faktor yang tidak bisa diperkirakan, namun bencana alam juga bisa menyebabkan faktor terjadinya gagal panen. Salah satu bencana alam yang dapat mengakibatkan gagal panen adalah banjir dan kekeringan di musim kemarau. Yang keempat, cuaca ekstrim. Faktor cuaca ekstrim sama halnya dengan faktor bencana alam. Kedua faktor tersebut tidak bisa diperkirakan namun sangat berpengaruh dalam terjadinya gagal panen, seperti contoh cuaca ekstrim kemarau, angin, hujan dengan frekuensi yang lebat.
Yang kelima, salah memilih varietas benih. Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya gagal panen adalah faktor salah satu memilih varietas benih. Seringkali petani memiliki benih yang tidak sesuai dengan keadaan wilayahnya, sehingga terjadi serangan hama dan penyakit yang meningkat lebih cepat. Yang keenam, pola tanaman tidak serempak. Pola tanam sangat penting dalam bercocok tanam karena dengan pola tanam yang tidak serempak dapat mengundang hama akan terus berkembang dan siklusnya tidak akan terputus. Dan yang ketujuh adalah kekurangan perawatan terhadap tanaman. Perawatan terhadap tanaman sangat diperlukan karena seringkali dapat meningkatkan harga pupuk dan pestisida. Petani telat untuk melakukan perlakuan terhadap tanaman yang mengakibatkan terlambatnya penanganan terhadap penyebaran hama dan penyakit. Untuk masalah yang keempat, berdasarkan tayangan video, coba identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan padi menjadi gagal panen adalah jawabannya yang pertama, bencana alam banjir, yang kedua, padi dipanen sebelum waktunya. Masalah yang kelima, menganalisis hubungan antara faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengaruh perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman padi yang mengalami gagal panen. Untuk tanaman padi sendiri, itu akibat terjadinya banjir yang hanya bisa ditoleransi selama 5-7 hari. Jika lebih dari itu, maka tanaman akan drop dan akan gagal panen. Yang keenam adalah sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditemukan pada nomor 1. Yang pertama adalah membuat saluran pembuangan air sehingga banjir cepat surut. Yang kedua, melakukan penggarukan saluran pembuangan yang sudah dangkal. Yang keempat, melakukan penanaman lebih awal untuk menghindari waktu panen saat musim penghujan. Lalu untuk masalah yang ketujuh, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 6, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan? Jelaskan alasannya. Maka jawabannya adalah membuat saluran air dan melakukan penggerukan saluran pembuangan yang sudah dangkal sehingga banjir akan cepat surut. Menurut Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Bertanya lagi yang tadi aja ya. Pembuangan, yaitu pelebaran saluran dari yang sekarang 16 meter menjadi 20 meter dan tinggi saluran 5 meter. Dengan rekonstruksi saluran pembuangan tersebut, daya tampung air pembuangan bertambah sehingga banjir Yang dapat dikurangi pertanyaan tadi dan aja. sumber air di musim kemarau meningkat. Untuk masalah yang ke-8, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari solusi yang telah ditentukan pada pertanyaan nomor 7. Kelebihannya adalah yang pertama, lebih efektif dalam mengurangi debit genangan air yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua, dapat mengoptimalkan nilai guna air. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil. Dan yang keempat adalah mengurangi kerusakan tanah akibat banjir. Lalu untuk kekurangannya, yaitu yang pertama adalah membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua, membutuhkan perawatan yang intensif. Dan yang ketiga adalah membutuhkan kerjasama petani lain. Lalu selain itu, kelompok kami juga membuat kesimpulan dari video yang telah ditayangkan tadi, yaitu kesimpulannya adalah setelah menyimak video petani gagal panen akibat terendamnya banjir, ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi, yaitu air, suhu, intensitas cahaya, dan persediaan unsur hara. Faktor yang mempengaruhi petani gagal panen dalam tayangan video itu yaitu bencana alam banjir, adapun solusinya yaitu dengan pembuatan saluran air dan melakukan penggerukan saluran pembuangan yang sudah dangkal sehingga banjir akan cepat surut. Sekian diskusi dari kelompok kami. Di ini dulu ya, Neng. Silakan barangkali ada yang mau menanggapi nih, bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, salah memilih varietas benih salah satu faktor penyebab gagal panen. Seperti apa ciri-ciri varietas benih unggul? Sekian dari saya. Bagaimana, Alia? Apa mau berdiskusi dulu sama temannya? Tadi udah bagus ya, lengkap Alia. Ada penjelasannya. Izin menjawab sedikit ya, Bu. Silahkan.
Kalau menurut saya, pemilihan varietas tanaman itu tergantung dari wilayahnya juga. Kalau misalkan wilayahnya dingin, maka varietasnya pun pasti akan berbeda dengan suhunya yang wilayahnya seperti pantai yang otomatis kan tinggi suhunya, bakal beda sama suhunya yang rendah. Itu, Bu. Ya, bagaimana Teguh? Sudah ini cukup ya. Sekian jawaban dari saya dan presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan ya buat kelompoknya Alia. Berapa kelompok lagi yang belum tampil? 2 ya? Ya, silakan Sahrul untuk presentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, masalah apa yang dapat Anda temukan dari video di atas? Jawaban pertama adalah panen sebelum waktunya. Kedua, banjir di sawah. Yang ketiga, padi rebah sehingga rendam air. Yang keempat, petani rugi. Masalah yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman padi? Jawabannya adalah air, suhu, intensitas cahaya, dan persediaan unsur hara. Masalah ketiga, apa faktor penyebab kegagalan petani gagal panen yang sering dialami? Jawaban pertama, serangan hama dan penyakit. Kedua, kekeringan. Ketiga, bencana alam. Keempat, cuaca ekstrim. Yang kelima, salah memilih varietas benih. Yang keenam, pola tanam tidak serempak. Dan yang ketujuh, kurang perawatan terhadap tanaman. Permasalahan keempat, berdasarkan tayangan video coba identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan padi menjadi gagal panen. Jawabannya adalah bencana alam, banjir, dan padi dipanen sebelum waktunya. Permasalahan kelima, menganalisis hubungan antara faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman padi yang mengalami gagal panen. Jawabannya adalah untuk tanaman padi akibat banjir hanya bisa ditoleransi tanaman selama 5-7 hari. Jika tanaman terendam lebih dari itu, hasil tanaman akan drop atau gagal panen. Permasalahan keenam, sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1. Jawabannya membuat saluran pembuangan air sehingga banjir cepat surut. Yang kedua, melakukan pengurukan saluran pembuangan yang sudah dangkal. Dan ketiga, melakukan penanaman lebih awal untuk menghindari waktu panen saat musim penghujan. Masalah ketujuh, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 6, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan? Jelaskan alasannya. Jawabannya membuat saluran air dan melakukan pengerukan saluran pembuangan yang sudah dangkal sehingga banjir akan cepat surut. Permasalahan ke-8, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari solusi yang telah ditentukan pada pertanyaan nomor 7. Kelebihannya adalah lebih efektif dalam mengurangi debit genangan air yang disebabkan banjir. 2. Dapat mengoptimalkan nilai guna air. 3. Dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil. 4. Mengurangi kerusakan tanah akibat banjir. Kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun saluran pembuangan. 2. Membutuhkan perawatan yang intensif. 3. Membutuhkan kerjasama petani lain. Ya, sudah? Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah bagus ya tadi yang dipresentasikan? Tidak ada? Tidak ya? Ya udah, silakan ditutup, A. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kasih tepuk tangan ya. Kelompok 3. Ya, semuanya udah presentasi ya? Nah, berarti tadi itu tentang permasalahan pada tanaman padi yang gagal panen sebelum waktunya ya. Karena apa tadi? Banjir. Iya, karena banjir. Kemudian apa lagi? Petaninya rugi, Bu. Petaninya rugi ya, karena itu airnya kan terus menggenang, tidak surut. Udah bagus ya kalian menguasai konsepnya. Nah, ini ada tayangan untuk memperdalam materi ya, pengetahuan. Ini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Coba di. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kalian. Jika kalian tidak memperhatikan faktor ini, bisa jadi tanaman kalian kurang dapat tumbuh dengan baik. Nah, faktor yang pertama adalah faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Dan faktor yang kedua adalah faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sekarang kita bahas mengenai faktor eksternal terlebih dahulu. Nah, faktor eksternal ini antara lain adalah zat hara atau nutrisi, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Nah, yang pertama adalah zat hara atau nutrisi. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan makanan atau nutrisi untuk sumber energi. Zat hara terdiri dari unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah zat yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar, yaitu karbon, Terdengar ke belakang? hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro adalah zat yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit, yaitu besi, klor, tembaga, seng, molibdenum, boron, dan nikel. Keadaan fisiologis berupa kekurangan elemen makro atau mikro disebut defisiensi. Defisiensi yang terjadi pada tumbuhan akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. Jika tanaman kekurangan Fe atau besi, maka daun muda akan tumbuh berwarna kuning dan putih, batang pendek menipis. Hal ini disebabkan karena Fe berfungsi untuk sintesis atau pembentukan klorofil. Jadi bisa kalian bayangkan ketika tanaman ini kekurangan zat besi, maka klorofil ini akan tidak terbentuk atau mungkin jumlahnya akan sangat sedikit sekali, sehingga daun mudanya akan berwarna kuning atau putih. Ya. Selanjutnya, jika tanaman kekurangan magnesium atau nitrogen, maka daun akan berwarna kuning. Hal ini juga disebabkan karena magnesium dan nitrogen merupakan komponen penyusun klorofil. Jika tanaman kekurangan fosfor, maka tanaman akan mengalami kekerdilan, daun berwarna gelap atau pigmentasi hijau tua dan berguguran. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, cahaya. Cahaya merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis. Hasil fotosintesis digunakan dalam proses pertumbuhan. Cahaya yang memadai juga dapat meningkatkan pembentukan klorofas. Jika tanaman memperoleh cahaya yang sedikit, maka pertumbuhan akan lebih cepat, tapi abnormal. Kelihatan? Tubuh tanaman tersebut lemah. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu temperatur atau suhu. Nah, di sini semakin tinggi temperatur, semakin besar pula transpirasinya. Akan tetapi kadar air dalam tubuh tumbuhan akan semakin rendah sehingga pertumbuhan akan semakin lambat. Selain itu, perbedaan temperatur antara siang dan malam juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu jenis tumbuhan. Misalnya, tumbuhan tomat akan tumbuh baik jika temperatur siang mencapai 56 derajat Celcius dan temperatur malam mencapai 20 derajat Celcius. Pembentukan buah terjadi jika temperatur malam mencapai 15 derajat Celcius. Akan tetapi, buah tidak terbentuk jika temperatur malam mencapai 25 derajat Celcius. Faktor selanjutnya yaitu air. Nah, air merupakan senyawa yang sangat penting bagi tumbuhan. Nah, air ini berfungsi membantu reaksi kimia dalam sel. Air menunjang proses fotosintesis dan menjaga kelembapan. Kandungan air yang terdapat dalam tanah berfungsi sebagai pelarut unsur hara, sehingga unsur hara tersebut mudah diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu pH atau tingkat keasaman. Pada kondisi pH tanah netral, unsur
tumbuhan seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium cukup tersedia. Namun, pada pH asam, unsur yang tersedia adalah AN, NO, ZN yang dapat meracuni tubuh tumbuhan. Nah, jadi beda kondisi pH-nya juga akan mempengaruhi kondisi tanahnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai faktor internal. Yang termasuk ke dalam faktor internal. Nah, tadi belum disebutin ya, faktor internalnya apa? Tentu kamu sudah mendengar tentang gen sebelumnya kan? Nah, gen ini merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Dalam tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan, misalnya warna bunga atau rasa buahnya. Sedangkan fitohormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Nah, contoh fitohormon ini bermacam-macam, mulai toksin, giberelin, sitokinin, asam aksisat, etilen, thrombonin, dan kain. Nah, di sini kalian bisa lihat ada Nah, itu adalah macam-macam hormonnya. Fungsinya masing-masing. Nah, silakan kalian baca. Oke, nah ini tadi adalah pembahasan mengenai faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar. Saya Adili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan ada faktor apa aja ternyata yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman? Internal dan betul eksternal. Kalau internal itu berarti kan di dalam ya. Apa aja tadi? Gen dan hormon, betul ya. Kemudian yang eksternalnya apa? Faktor luarnya? Air, suhu, cahaya, ya zat hara ya tadi ya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut kalian kalau misalnya tidak terpenuhi salah satunya akan menjadikan apa? Tanaman. Oh ya, betul ya, pertumbuhan tidak maksimal. Coba dari pembelajaran hari ini siapa yang mau menyimpulkan? Oh iya, silakan Nela. Izin menjawab Bu, dari pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya panjang, volume, dan berat. Sedangkan perkembangan ialah proses pendewasaan. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang faktor eksternal sendiri ialah air, suhu, kelembaban, intensitas cahaya, dan tanah. Sedangkan faktor internal yaitu gen dan hormon. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan untuk Nela. Bagus ya, kalian berarti sudah menguasai materi ini dengan baik ya. Kemudian, bagaimana nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang menyebabkan kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Ya, bisa tahu tentang tanaman. Di sini siapa yang suka melihara tanaman? Alia katanya ya. Ya, jadi tahu ya Alia gimana cara merawat tanaman itu? Ternyata kan ada faktor internalnya dan eksternalnya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya, karena waktunya juga sekarang udah jam istirahat. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.